Dengan tambahan dua partai besar tersebut, apakah bakal cawapresnya tetap Caimin? Tetap Caimin, karena ya koalisi awalnya kan Gerindra PKB nih. Cawapresnya tetap Caimin, apa Golkar rela cawapres tetap diisi dari parpol yang perolehan suaranya di bawah Golkar? Iya, tidak semudah itulah, ribet itu. Halo, ketemu lagi dengan Om Begawan, tetap di Ngopini Politik. Wah, ini mesin-mesin politik, partai politik telah dipanaskan, disetater ini. Dan semua akan bekerja keras untuk memenangkan kontestasi Pilpres tahun 2024. Bergabungnya PAN dan Golkar untuk mendukung Pak Prabowo, patut kita ucapkan syukur ini. Ya, terutama bagi pendukung Pak Ganjar. Ya, tolong perhatikan dan cermati apa yang coba kita bedah. Om Begawan mau bedah apa coba? Mengapa merapatnya PAN Golkar ke Gerindra? Kita harus rayakan. Ya, sebab kemenangan makin terbuka lebar untuk Pak Ganjar Pranowo. PDIP dan Pak Ganjar tidak terbebani lagi dengan banyaknya parpol di Senayan untuk Pilpres itu. Gitu. Ingat loh, ingat. Bukan berarti Pak Ganjar bakal menang mudah melawan mereka. Tapi setidaknya perjuangan tahun depan tidak tersandera lagi oleh parpol-parpol anggota koalisi. Ya, semoga teman-teman tidak lupa loh. Pada Pilpres tahun 2014 dulu, PDIP itu juga dikeroyok itu. Bukan hanya itu, pimpinan DPR waktu itu juga dikuasai oleh kubunya Pak Prabowo. Tapi apakah kemudian Pak Jokowi tidak bisa membuktikan diri sebagai presiden pilihan rakyat? Nah, dan sekarang ini kondisinya hampir sama terjadi kembali di tahun 2024. Waktu Pilpres 2014, PDIP yang mencapreskan Pak Jokowi dan Pak JK hanya didukung PKB, Nasdem, dan Hanura. Nah, total kursinya waktu itu di DPR hanya 207 saja. Wah, tapi sementara pasangan Pak Prabowo Hatta Rajasa waktu itu loh didukung keroyokan itu Golkar, Gerindra, PAN, PKS, P3 dan PBB. Nah, kondisinya nyaris sama dengan saat ini. Nah, hanya PDIP sekarang ini mendapatkan dukungan dari P3 dan PKB mencolot ke sana. Lukir itu. Nah, parpol yang kursi di Senayan waktu itu, sedangkan dukungan lain dari Hanura maupun Perindo, keduanya tak punya wakil di Senayan. Ya, enggak apa-apa, tapi jangan salah, pendukungnya banyak itu kedua parpol ini. Mengapa Golkar dan PAN lebih suka bergabung dengan Gerindra dibandingkan dengan PDIP? Nah, ingat Mas Bro, ini politik ini. Politik ini. Pertimbangan Golkar dan PAN yang utama itu bukan pejuang peluang menangnya, tetapi seberapa besar mereka bisa intervensi, ya, mempengaruhi, ya, bisa dilibatkan, bisa mendapatkan dukungan, terutama untuk pemilu legislatifnya. Nah, jika keduanya gabung di PDIP, ya mereka akan di bawah koordinasi PDIP. Dan final decision-nya, akhirnya ya Bu Mega. Nah, maunya mereka itu Pak Erlangga dan Pak Zulkifli Hasan itu bisa cawe-cawe, iso melu-melu. Nah, kalau bagi PDIP ya mereka nggak gabung ya nggak masalah itu. Tetap bisa mendaftarkan Pak Ganjar jadi capres karena sudah memenuhi persyaratan untuk PDIP. Memangnya bisa Golkar ngotot minta jatah cawapres, apalagi PAN, ya nggak bisa lah itu. Mereka punya pertimbangan tersendiri. Nah, tim kampanye di berbagai daerah nanti juga dipegang oleh orang-orang yang dipercaya oleh struktural PDIP yang bisa bekerja dengan baik. Bukan hanya main klaim sana sini, main klaim ke sana, main klaim ke sini, katanya banyak renek wong. Lah, padahal tidak ngapa-ngapain tuh. Jelas bergabung ke Gerindra, setidaknya ada pembicaraan. Oh, pasti. Oh, PAN, Golkar, oh, sekawaan, oh, mesti sudah ngobrol-ngobrol MOU. Ya, entah jatah di pimpinan tim kampanye, jatah logistis tim pemenangan.
Lu entah jatah menteri kalau menang, mesti sudah dibagi-bagi. Kayak bagi kue aja. Nah, dipikir, mereka mikirnya itu para pendukung Pak Prabowo, bergabungnya mereka ke sana itu biar gak ribet gitu. Gak merugikan tim lapangan, ya. Tidak merepotkan mesin partai. Ya berat banget kalau cara berpikirnya ke situ seperti itu. Nah, ini tak kasih sederhana aja lah. Tak kasih contoh. Coba jawab ini. Dengan tambahan 2 partai besar tersebut, apakah bakal cawapresnya tetap Caimin? Tetap Caimin, karena ya koalisi awalnya kan Gerindra PKB ini. Cawapresnya tetap Caimin, apa Golkar rela cawapres tetap diisi dari parpol yang perolehan suaranya di bawah Golkar? Iya, tidak semudah itulah, ribet itu. Apalagi nyari orang non partai untuk jadi cawapres. Ya tidak semudah itu loh. Ora gampang, Rudolfo, ora gampang. Nah, kalau Golkar ngotot mengajukan Pak Erlangga, yakin Caimin tetap bertahan bergabung dengan Gerindra. Enggak out dari koalisi. Mencela. Ya belum tentu. Nah, PKB pasti juga punya harga diri. Loh, NU juga itu hubungannya tuh. Masa sudah sejak awal gandengan mesra dengan Pak Prabowo, ujuk-ujuk kon ngalih diganti wong liya. Ya mau itu ribetin nanti. Sudah punya sekretariat bersama loh. Sudah woro-woro di kader internal. Ini saatnya Gus Ami jadi cawapres katanya itu. Masa batal. Oh ya geger ini. Ini baru soal posisi cawapres loh itu. Ini baru soal cawapresnya. Belum urusan lain. Bisa bayangkan bagaimana mereka berinteraksi selama kampanye. Jangan-jangan kayak 2014 itu. Tidak ada yang mau bergerak sama sekali. Mandegrek mau ngenteni tok. Karepe turu tangi menang, yo ndak bisa itu loh. Kemenangan tipis Pak Jokowi atas Pak Prabowo tahun 2014 lalu itu karena memang kepiawaian Pak Jokowi membidik isu. Wah, ini sama dengan Pak Ganjar nanti ini. Dididik ini Pak Ganjar sama Pak Jokowi ini bergerak turun ke masyarakat, tapi juga antengnya parpol pendukung Pak Prabowo ini loh. Seperti biasa, mereka hanya merasa besar, merasa mudah mengalahkan. Ini orang nyambut gawe. Nah ini, hati-hati ini. Dengan koalisi gemuk itu, mestinya kader, simpatisan PDIP, serta relawan Pak Ganjar malah optimis. Oh iya pasti. Dan mereka sudah berpengalaman memenangkan 2 kontestasi Pilpres. Sudah berpengalaman banget itu. Apalagi relawannya masih solid itu. Dibandingkan kondisi Pak Jokowi tahun 2014. Beban Pak Ganjar sekarang lebih ringan karena semua sudah dipersiapkan oleh Pak Jokowi, baik relawan maupun strategi maupun tim-tim kemenangannya. Pertama, selama 9 tahun kader dan simpatisan PDIP itu solid. Ini pertama ini. Kedua, Pak Ganjar itu kader murni PDIP loh. Sejak beliau muda, sejak sebelum lulus dari UGM sampai dia lulus langsung terjun di partai politik. Di PDIP. Artinya ikatan dengan partai lebih kuat. Nah, ketiga ini, relawan Pak Ganjar sudah tersebar di banyak wilayah dan ribuan. Terakhir itu ada 2.700 organ relawan di seluruh Indonesia. Dulu Pak Jokowi itu seingat saya, relawannya tidak sebanyak sekarang ini. Dulu kayaknya ya relawan itu terpisah-pisah di tiap kota, tidak berjejaring secara nasional. Baru di Pilpres 2019 yang lalu itu, kemudian relawan punya peran yang lebih strategis untuk mendukung kemenangan Pak Jokowi. Nah, lalu kelebihan Pak Ganjar yang lain adalah ini saya jelaskan supaya panjenengan paham ini. Faktor Pak Jokowi yang tentu tidak dimiliki oleh Pak Prabowo. Walaupun Pak Prabowo menyatakan mereka koalisi pendukungnya relawannya Pak Jokowi dan relawannya Mas Gibran. Nah, yombo. Ngomong-ngomong kuwi tanpa melibatkan PDIP di koalisi mereka. Itu pertanda Pak Prabowo suka main klaim. Iya no. Wah. Kena prank itu malah bisa itu. Maunya main klaim kena prank itu. Itu bisa terjadi itu. Ya. Mestinya membuat kita semua nih, para pendukungnya Pak Ganjar mawas diri, waspada, hati-hati, dan yang paling penting bekerja dengan lebih keras, turun ke bawah,
Mesin partai, mesin relawan bekerja bersama-sama. Ora sah susuan. Ya, punya strategi lah. Tidak perlu heran dengan koalisi gemuk Pak Prabowo, nggak usah takut. Dulu 2014 kan mereka koalisi gemuk. Dengan total dukungan dari parpol yang punya kursi di DPR mencapai 292 kursi. Tapi apa kemudian mereka menang? Tidak sama sekali. Jadi bagi pendukung Pak Ganjar, simpatisan PDIP, apalagi relawan Pak Ganjar, ya tersenyum aja loh, nggak usah khawatir. Dan kuatkan tekad kita. Ini pertarungan yang bukan main-main ini. Kalau mengacu ke hasil pemilu 2019, dari hitungan kursi DPR RI, dukungan Pak Ganjar itu kursinya 147, sedangkan Gerindra sebanyak 265, dan Koalisi Perubahan 163 kursi. Tapi apakah kalian lupa? 2014 dan 2019 kita bekerja dengan sangat keras. Sekarang ini kita masih punya Pak Jokowi yang sama-sama bersama dengan Pak Ganjar dalam partai PDI Perjuangan yang bisa jadi kekuatannya mengalahkan hitung-hitungan kursi tadi. Nah, yang sulit dikalkulasi secara matematika, kekuatan beliau adalah kekuatan rakyat, kekuatan pengabdian, kekuatan kejujuran. Selama 9 tahun beliau sudah membuktikan banyak hal. Apakah faktor itu mau kita lupakan? Tunggu saja, Pak Ganjar didukung oleh Pak Jokowi di tahun 2024 Pilpres mendatang. Gitu ya. Salam kawan, sampai ketemu di ngompol-ngompol berikutnya. Tetap di Ngopini Politik. Sampai jumpa.